Nah, sepakat para ulama ketika mengacu ke salam tradisional seperti modelnya itu, pesan, kasih uangnya, kemudian barangnya belakangan datangnya, itu sepakat para ulama bahwasanya dibolehkan berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tadi. Yang menjadi perbedaan adalah ketika memesannya adalah pesan hewan. Nah, ini memang terjadi ikhtalafu, mereka berbeda pendapat ketika memesannya sebuah hewan, pesan hewan begitu ya, pesan misalnya kambing atau pesan sapi dan lain sebagainya. Para ulama berbeda pendapat. Kenapa sebabnya? Karena ada dua hadis yang seolah-olah saling bertentangan. Kalau barang yang lain, pesan-pesan yang lain itu sepakat para ulama. Cuman kalau masalah hewan memang terdapat perbedaan pendapat para ulama di kitab-kitab tradisional. Ada dua hadis. Pertama kita akan membacakan dulu atau menjelaskan terlebih dahulu tentang pendapat para ulamanya tentang masalah memesan hewan itu. Fazahaba Malik wa Syafi'i wal Auza'i wal Lais. Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Al-Auza'i dan Imam Al-Lais ila anna salam fihima jaizun, bahwasanya salam akad salam dalam memesan hewan itu jaizun, boleh. Itu kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa huwa qaulu Ibnu Umar minas sahabat, dan ini adalah pendapat Ibnu Umar dari kalangan para sahabat. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Lais mengatakan mesan hewan itu boleh. Kasih uangnya 3 juta, datang besok kambing. Nah, itu boleh. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah was-Sauri wa Ahmad wa ahlul Iraq, Imam Abu Hanifah, Imam As-Sauri wa ahlul Iraq dan Imam ahlul Iraq, ahlul Iraq berarti ulama-ulama di Irak sana dulu ketika zaman dulu ya. Wa Ahmad la yajuzu salamu fil hayawan, tidak boleh akad salam dalam urusan memesan hewan. Wa huwa qaulu Ibnu Mas'ud, dan ini pendapatnya Ibnu Mas'ud. Kenapa sebabnya terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Pertama karena kalau akad salam itu kan terlihat jelas timbangannya, kemudian sifatnya dan lain sebagainya, ukurannya. Kalau hewan kan tidak. Pesan hewan kambing, nih 3 juta. Nggak tahu nih kambingnya kambing yang berapa ininya dan lain sebagainya. Ya kan tergantung kepada penjualnya. Kadang-kadang nih yang bagus dikasih, kadang-kadang yang jelek dikasih begitu. Nah, sehingga inilah terjadi perbedaan pendapat tentang masalah hewan karena sifatnya masih subjektivitas. Tapi kalau barang kan tidak. Jelas, misalnya kita pesan apa? Pesan HP misalnya, kan bisa jelas mereknya apa, asal jelas semuanya itu udah jelas. Kalau beda saja bisa dikembalikan. Nah, kalau hewan bagaimana kita pesan hewan? Memang ada sifatnya hewannya itu harus bagus, ada bulunya dan lain sebagainya. Sulit nanti penjual nyarinya. Makanya ada sebagian ulama yang tidak membolehkan adanya pesan hewan, tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan. Kebetulan Imam Syafi'i adalah mazhab Syafi'i adalah mazhab mayoritas di kalangan Indonesia. Apa dalilnya? Kita lihat dalilnya, ada 2 hadis di sini. Hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas di sini ya. Hadis Ibnu Abbas yang melarang adanya akad salam dalam hewan ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anis salafi fil hayawan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang adanya jual beli dengan cara memesan dalam hal hewan. Nah, ini hadis riwayat Daruqutni, hadis riwayat Imam Malik dan Wabairi dan lainnya. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah dan Ibnu Mas'ud yang mengatakan tidak ada salam dalam hewan. Kemudian yang membolehkan itu hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amarahu an yujahhija jaisan. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ibnu Umar untuk mempersiapkan pasukan untuk berperang. Fana fazat al-ibil, kekurangan untanya kurang. Fa'amarahu an ya'khuza ala qolasis sadaqah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ibnu Umar untuk mengambil uang di Baitul Mal untuk membeli atau memesan unta untuk persiapan berperang.
Fa'akhadzal ba'ir, ya, kemudian Ibnu Umar membawa uang tersebut untuk memesan sebuah unta tadi. Nah, ini dari sinilah dari sinilah para ulama, diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i, membolehkan mesan unta tersebut. Nah, unta tersebut artinya mesan hewan. Ini yang menjadi problemnya. Tetapi kalau menurut saya dari segi kualitas atau tashih atau kesahihan hadis, memang hadis Ibnu Umar itu lebih sahih ya. Kelihatannya riwayatnya Imam Muslim. Kemudian kalau Ibnu Abbas ini riwayatnya adalah Daruqutni dan Imam Malik. Tapi ala kulli hal tadi memang karena perbedaannya ilat hukumnya tadi, gara-gara tidak bisa objektif dalam memilih pesanan tersebut. Speknya jadi objektif gitu, tergantung penjualnya kan. Saya milih kambing yang mana gitu kan, bingung, kambingnya hanya sekedar kambing saja, kambingnya harga 3 juta gitu. Nanti bisa jadi bagus banget, bisa jadi tidak bagus, sedang dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan dalil tidak boleh pesan hewan. Tapi kalau menurut saya kalau kita pengen selamat dari khilaf ini, ya sudah, kalau pengen beli kambing cash aja udah, datang ke tukang kambingnya, nih saya beli cash. Kalau pengen keluar dari khilaf di sini, tapi kalau pengen tidak keluar ya bisa mentarjih atau menguatkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang membolehkan adanya pesan-pesan hewan dengan hadis tadi, hadis Ibnu Umar. Atau bisa kita keluar dari khilaf, ya sudah saya kontan aja deh kalau beli hewan, nih kontan. Kan bisa melihat tipe-tipenya kan kelihatan itu. Ada ininya apa enggak, ada tandungnya atau enggak, kan jadi jelas. Tapi kalau kita pesen aja 3 juta dan lain sebagainya, tahu-tahu datang aja hewan. Nah, nanti kalau kecewa bagaimana? Nah, itu kan jadi problem lagi nanti. Nah, itu karena nanti secara objektivitas belum, tapi tergantung kepada penjual tadi. Itu tentang khilaf di kalangan para ulama tentang mesan hewan.